Kawan, pada VT ini dibagikan e-book gratis yang bisa tinggal Anda download pada caption VT ini, di mana video ini, e-book gratis ini yang kita bagikan gratis dan tinggal download PDF-nya, merupakan seri identifikasi kebutuhan yang sudah saya bagikan di berbagai media sosial. Adalah seri yang kedua dari seri identifikasi kebutuhan barang jasa tematik. Nah, pada seri yang kedua ini saya akan mengangkat satu barang yang namanya printer. Nah, mengapa saya angkat ya? Printer ini kan barang yang sangat sering ya dibeli oleh pemerintah, bahkan berulang-ulang gitu, entah butuh atau enggak beli aja gitu ya. Nah, di sini VT ini akan menjelaskan intisarinya saja. Ya, e-book gratis ini merupakan implementasi 4 langkah dari 9 langkah identifikasi kebutuhan yang nantinya akan saya jual versi full 9 langkah berupa Word. Ya, berupa Word yang bisa Anda dapatkan nanti di pengumuman nantinya. Akan tetapi setidak-tidaknya e-book gratis ini bisa Anda manfaatkan untuk mengambil keputusan, menentukan spesifikasi yang tepat dan perkiraan harga yang tepat sesuai kebutuhan printer Anda. Kali ini yang kita angkat adalah printer. Nah, sesuai konsep 9 langkah, langkah pertama dalam identifikasi kebutuhan adalah kita menggali informasi jenis dan tipe, berbagai jenis dan tipe printer. Nah, menurut e-book ini, printer ya, setelah kita identifikasi itu ada 5 ya, ada 5 jenis yang bisa Anda analisis, yaitu inkjet printer, laser printer, multifunction printer ya, MFP ya, dan dot matrix printer dan printer portable. 5 ini dari pandangan saya yang kita perlu identifikasi, kita perlu analisis berikutnya. Inkjet printer nih. Inkjet printer ini cocok kalau untuk nyetak dokumen yang warna ya, kayak brosur, poster, dokumen yang kualitas cetak tinggi. Ya, kalau kebutuhannya untuk itu, banyak untuk itu, maka inkjet printer ini yang cocok. Karakteristiknya, teknologi ini menggunakan tinta cair yang diaplikasikan melalui kepala cetak mikroskopik ya, dan menghasilkan cetakan dengan gradasi warna yang kaya gitu. Nah, contoh-contohnya ada Canon Pixma ya, ada Epson L series yang sudah ber-TKDN semuanya itu ya. Nah, gitu. Jenis yang kedua itu laser printer. Laser printer itu kegunaannya jika cocok untuk mencetak dokumen teks yang jumlahnya itu banyak gitu dan cepat, pengennya banyak dan cepat. Nah, ini laser printer ini ya, seperti laporan pemerintah, dokumen resmi gitu ya. Karakteristik menggunakan toner berbasis bubuk dan berteknologi laser, menciptakan cetakan yang tajam dan kecepatan tinggi. Contohnya ada HP LaserJet ya, ada Brother ya, seperti itu. Tipe yang ketiga itu multifunction printer. Ya, ini juga mulai banyak, ini cukup banyak sekarang ini ya. Ini jika kebutuhannya adalah untuk multi aset, termasuk nyetak, mindai, nyalin, kadang juga ngirim fax, juga nggak ada fax lagi ya, menjadikannya pilihan yang hemat biaya dan efisien ruang. Nah, kalau kebutuhannya seperti itu, maka multifunction printer ini yang bisa, karakteristiknya itu integrasi berbagai fungsi dalam satu perangkat ya, mengurangi kebutuhan akan perangkat tambahan. Ya, banyak contohnya adalah Canon Pixma MG, ada Epson Workforce, ya banyak ya. Jenis yang keempat ada dot matrix printer. Masih ada ya Pak? Ya, ini pilihan tepat untuk jika kebutuhannya itu nyetak dokumen multipart atau formulir yang membutuhkan salinan karbon. Seringkali itu dipakai juga aplikasi akuntansi dan logistik. Nah, ini Pak masih butuh nih ya. Itu karakteristiknya, itu menggunakan mekanisme dampak untuk mencetak, cocok untuk mencetak melalui kertas berlapis. Ya, contohnya Epson LX itu LX series itu ya. Ada Oki Macroline yang dapat mencetak berlapis. Seri yang terakhir adalah printer portable. Nah, ya, printer portable ini dipakai untuk mendukung mobilitas, ideal bagi petugas lapangan yang membutuhkan solusi pencetakan di lokasi.
Nah, kayak model-model kayak gitu, maka printer portable ini solusinya. Karakteristiknya ringan, kompak, dan seringkali dilengkapi dengan konektivitas nirkabel ya, dan baterai isi ulang. Ada contohnya ada HP OfficeJet Mobile, kemudian ada Canon Pixma TR ya, itu contoh-contohnya. Itu adalah langkah pertama. Langkah yang kedua, setelah kita mengidentifikasi jenis, kita mengidentifikasi klasifikasi spek ya, mengklasifikasi spek, yaitu spek rendah, menengah, tinggi. Nah, kita mengasih gini, kalau spek rendah itu printer kategori ini umumnya itu resolusinya minimal di bawah 600 dots per inch DPI-nya ya. DPI itu yang perlu Anda pertimbangkan. Kemudian yang mencakup untuk dokumen teks dasar tapi tidak ideal untuk gambar atau dokumen yang membutuhkan teknik tinggi. Kecepatan cetaknya rendah, seringkali di bawah 10 halaman per menit ppm-nya. Jadi pertimbangannya untuk klasifikasi spek rendah, menengah, tinggi itu Anda bisa pertimbangan yang namanya pertama DPI-nya, yang kedua adalah jumlah cetak halaman per menitnya ppm ya. Seperti itu dua. Kemudian kalau klasifikasi rendah itu DPI-nya itu 600 sampai 1200 lah kurang lebih ya. Kemudian ppm-nya itu sudah 10 sampai 20 ppm. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian kalau yang kualitas tinggi itu sudah di atas 1200 DPI. Nah, kemudian ppm-nya, maaf ya, ppm-nya saya sebut tadi ya, ppm-nya sudah di atas 30 ya, seperti itu. Nah, dari situlah kita ambil korelasinya ya. Dan lain sebagainya. Ini secara singkat di e-book ini juga diberikan suatu simulasi ya, satu simulasi untuk jika bagian TU. Ya, kalau bagian TU itu cocoknya apa ya gitu ya. Bagian TU ini langkah nomor 4 itu ya. Jadi bagi bagian TU, kalau menurut pandangan saya adalah, ini contoh di e-book ini ya, adalah printer yang cocoknya printer multifungsi MFP yang klasifikasinya spek menengah ke tinggi, bukan yang spek rendah. Justifikasinya apa nih? Justifikasinya adalah kemampuan multifungsi, efisiensi biaya, kemudahan penggunaan, konektivitas, dan keamanan. Itu kalau bagian TU, menurut pandangan saya di e-book ini cocoknya adalah MFP gitu ya. Seperti itu. Mungkin Anda bisa berbeda pendapat, itu adalah yang, tapi konteksnya adalah Anda kenali dulu jenis, kemudian klasifikasikan spek ya, kemudian dia perkiraan harga dan diambil keputusannya. Seperti itu. Ya. Itu rekan-rekan ya. Kemudian spek yang direkomendasikan, resolusi cetaknya kalau bagian TU ya, ini di e-booknya memberikan rekomendasi ya minimal 1200 DPI seperti yang tadi kan spek minimal menengah ke tinggi ya, bukan ke rendah. Ya, kemudian kecepatannya ya 20 sampai 30 ppm ya, gitu, cari yang gitu ya. Fitur keamanannya ada enkripsi dan proteksi kata sandi untuk memastikan dokumen sensitif terlindungi. Konektivitasnya usahakan ada wifi-nya ya, dan dukungan cloud untuk memudahkan pencetakan dari berbagai perangkat dan lokasi. Seperti itu ya. Berbagai identifikasi ya, implementasi dari konsep 9 langkah melakukan identifikasi kebutuhan yang secara detail bisa Anda lihat sendiri. E-book gratis ini tinggal download filenya di bawah di caption ini. Insya Allah semoga ini bermanfaat, dan sekaligus saya mengajak semuanya untuk bisa melakukan apa yang saya lakukan ya, bahwa pengadaan bukan hanya berbicara regulasi, tapi pengadaan itu lebih penting dari itu adalah kita berbicara strategi. Apa yang kita sampaikan di sini adalah sebuah strategi, memastikan apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Dari situ kita bisa menentukan apakah kita beli barang ber-TKDN, barang PDN, dan barang impor. Kita tetapkan kebutuhan kita berdasarkan klasifikasi jenis, klasifikasi spek, dan duitnya. Jangan lupa beli buku-buku saya, buku kerja e-purchasing, kemudian juga buku kumpulan inovasi barang jasa yang dibutuhkan pemerintah. Juga yang ini tidak kalah pentingnya untuk analisis mengenai keputusan, kumpulan teori pengadaan barang jasa. Ya, sukses buat rekan-rekan semuanya. Jaga integritas, tingkat kompetensi, dan selalu berinovasi.